Raja Minyak yang tumbang. Di sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Jakarta, seorang pria parubaya bernama Riza Khalid duduk di kursi kerjanya yang mewah. Namanya dikenal luas sebagai Raja Minyak Indonesia. Ia bukan sekadar pengusaha, tapi seorang pengendali pasar yang punya akses ke ruang-ruang kekuasaan. Setiap keputusan penting terkait energi, entah itu impor atau distribusi minyak, seringkali tak luput dari campur tangannya. Riza hidup dalam dunia penuh kemewahan. Jet pribadi, villa di Bali, hingga koleksi mobil eksotis menjadi bagian dari kesehariannya. Namun di balik itu semua, banyak pihak mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pengusaha bisa memiliki pengaruh begitu besar tanpa jabatan resmi di pemerintahan. Rumor tentang permainan kotor pun mulai merebak. Meski banyak orang menduga, tak satu pun yang berani menyentuhnya. Ia dikenal licin dan selalu punya tameng politik. Namun, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Dan bagi Riza, kejatuhan itu mulai terasa ketika Kejaksaan Agung mengendus aroma busuk dari proyek kilang nasional. Semuanya bermula dari audit internal Pertamina yang menemukan selisih besar dalam laporan pengadaan minyak mentah. Angka yang mencurigakan itu mencapai triliunan rupiah. Pihak audit menduga adanya manipulasi harga dan aliran dana ke pihak-pihak tak resmi. Nama Riza pun muncul dalam daftar pihak yang diduga terlibat. Para penyidik mulai bergerak diam-diam, memantau transaksi, menelusuri rekening, dan mengorek dokumen. Mereka sadar, melawan sosok sekelas Riza bukan perkara mudah. Tapi publik sudah jenuh. Mereka ingin keadilan. Dan skandal minyak ini bisa jadi momentum. Pada tanggal 10 Juli tahun 2025, Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Dengan wajah serius, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Riza Khalid resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Berita ini mengejutkan publik. Sosok yang selama ini dianggap tak tersentuh akhirnya resmi disebut pelaku kejahatan negara. Media massa langsung membombardir dengan pemberitaan. Foto-foto lama Riza saat menghadiri pesta eksklusif bersama pejabat dan tokoh elit kembali beredar. Banyak yang bersorak, seolah ini pertanda zaman telah berubah. Riza, yang saat itu sedang berada di luar negeri, langsung menghilang dari radar. Sumber internal menyebut ia terakhir terlihat di Bandara Changi, Singapura. Kejaksaan pun cepat bertindak dengan mengeluarkan pencekalan ke luar negeri melalui imigrasi. Namun, terlambat, buron besar itu sudah melayang. Statusnya sebagai tersangka membuat rekening-rekening dan asetnya mulai dibekukan. Mobil mewah, saham di berbagai perusahaan, hingga properti luar negeri mulai diperiksa. Pihak keluarga Riza pun bungkam. Tak satu pun mau memberi komentar kepada media. Di tengah tekanan publik, Kejagung menegaskan bahwa mereka akan membawa Riza pulang. Tak ada lagi tempat aman bagi koruptor, kata Jaksa Agung dalam siaran pers. Tapi perburuan itu baru saja dimulai. Riza bukan orang bodoh, ia sudah mengantisipasi sejak awal. Bahkan, beberapa bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia disebut telah menjual sebagian asetnya dan mentransfer dana ke rekening luar negeri. Pihak intelijen mencurigai adanya kerjasama dengan jaringan luar untuk meloloskannya. Singapura diyakini jadi pelabuhan awal pelariannya. Namun dari sana, dia bisa bergerak ke berbagai negara yang tak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pihak kejaksaan mulai berkoordinasi dengan atase hukum di Singapura dan Interpol untuk memantau pergerakannya. Sementara itu, rumah mewah miliknya di kawasan Pondok Indah tampak sepi. Para asisten rumah tangga dikabarkan diberhentikan, dan akses keluar masuk dibatasi. Mobil-mobil mewah miliknya sudah tak terlihat lagi di garasi. Seolah Riza menghilang di telan bumi. Media mengendus informasi bahwa Riza sempat terlihat di Dubai. Tapi kabar itu belum bisa dikonfirmasi. Satu hal yang pasti, buron ini sangat cerdas dalam menyembunyikan jejak. Ia tahu kelemahan sistem, dan ia memanfaatkannya. Di balik layar, ada pertarungan lebih besar. Apakah Riza akan ditangkap? Atau justru menghilang seperti kasus-kasus besar sebelumnya? Pertanyaan itu menggantung di benak rakyat.
Di balik sorotan publik, pertarungan besar sedang berlangsung. Riza masih memiliki banyak sekutu, baik di dunia bisnis maupun pemerintahan. Beberapa pejabat diduga berusaha menghambat proses penyidikan dengan berbagai cara, termasuk menggiring opini bahwa kasus ini bermuatan politik. Mereka khawatir jika Riza bicara, nama-nama besar akan terseret. Namun Kejaksaan Agung tak bergeming. Tim khusus dibentuk untuk memfokuskan pengusutan kasus ini. Mereka bekerja dalam sunyi, menolak semua tekanan dari atas. Jaksa muda, penyidik senior, dan intelijen hukum bersatu dalam satu misi, menyeret Raja Minyak ke meja hijau. Meski mendapat ancaman, mereka tetap melangkah. Pihak pemerintah pusat ikut turun tangan. Presiden memanggil Jaksa Agung secara khusus untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan. Tak ada tempat untuk pengkhianat bangsa, kata Presiden dalam rapat tertutup. Dukungan ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum yang selama ini dianggap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di ruang rapat perusahaan-perusahaan energi, ketakutan mulai terasa. Banyak kontrak dievaluasi ulang, dan sejumlah pejabat Pertamina mengundurkan diri. Mereka tahu, badai belum usai. Nama-nama lain dalam lingkaran Riza tengah disisir. Mereka menunggu giliran. Rakyat mulai membuka mata. Di media sosial, tagar-tagar tangkap Riza dan tagar bongkar mafia energi jadi trending. Masyarakat sipil, aktivis anti korupsi, dan tokoh nasional ikut menyuarakan dukungan. Seolah sebuah era baru sedang dimulai. Dari tempat persembunyiannya, Riza akhirnya muncul melalui pernyataan resmi yang dikirimkan lewat pengacaranya. Ia menyangkal semua tuduhan, menyebut kasus ini sebagai kriminalisasi terhadap dirinya. Saya korban persaingan bisnis, tulis Riza. Ia juga menegaskan tak akan kembali ke Indonesia sampai proses hukum dianggap adil. Pernyataan itu langsung menuai kecaman. Publik menilai Riza sedang mengulur waktu sambil mencari jalan aman. Banyak yang menilai bahwa jika ia tidak bersalah, seharusnya ia pulang dan membuktikannya di pengadilan. Sikapnya itu justru memperkuat anggapan bahwa ia memang bersalah. Pengacaranya, yang dikenal sebagai tokoh kawakan di dunia hukum, berusaha memainkan opini publik. Mereka bahkan menyebar narasi bahwa bukti-bukti terhadap Riza tidak sah karena dikumpulkan secara ilegal. Namun pihak kejaksaan telah bersiap. Setiap langkah sudah sesuai prosedur. Riza juga mencoba melakukan lobi ke sejumlah negara agar tak diekstradisi. Namun Indonesia melalui Kemenkumham dan Kemenlu langsung bergerak cepat. Mereka mengirim nota diplomatik ke negara-negara yang dicurigai jadi tempat persembunyiannya. Koordinasi internasional diperketat. Sementara itu, investigasi mendalam terus berlangsung. Sejumlah rekening luar negeri dan perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Riza mulai terungkap. Skema pencucian uang yang rumit pun mulai terbuka satu persatu. Karena mangkir dari panggilan resmi, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan Riza Khalid sebagai buron alias masuk daftar pencarian orang (DPO). Nama dan fotonya tersebar luas di berbagai media dan kantor imigrasi internasional. Interpol pun secara resmi menerbitkan red notice atas namanya. Langkah ini membuat ruang gerak Riza semakin sempit. Ia tak lagi bisa bebas keluar masuk negara manapun yang bekerja sama dengan Interpol. Namun kabarnya, ia sudah berlindung di negara-negara kecil yang tak punya hubungan ekstradisi dengan Indonesia. Pihak berwenang tetap optimistis bisa membawanya pulang. Tim pemburu koruptor yang diberangkatkan ke luar negeri mulai mengidentifikasi jejak transaksi keuangan Riza. Salah satu temuan penting adalah perusahaan palsu di Mauritius yang menjadi pintu transfer uang hasil korupsi. Temuan ini membuka babak baru dalam pengusutan kasus. Di dalam negeri, publik semakin mendesak agar pemerintah menunjukkan ketegasan. Sejumlah LSM bahkan menggelar aksi damai di depan istana, membawa spanduk bertuliskan, "Tegakkan hukum, tangkap Riza." Mereka menyebut kasus ini sebagai ujian besar bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tekanan politik dan diplomatik mulai dilayangkan ke negara-negara yang diduga menjadi tempat pelarian Riza. Tidak ada kompromi dengan penjahat yang menyengsarakan rakyat, tegas Menteri Luar Negeri dalam pidatonya di forum internasional. Kejaksaan mulai membekukan dan menyita aset-aset Riza di dalam negeri. Villa mewah di Bali, apartemen di Singapura, gudang minyak di Kalimantan,
dan puluhan kendaraan mewah masuk daftar sita. Nilai totalnya mencapai triliunan rupiah. Publik merasa puas, meski tahu ini baru permulaan. Namun Riza tidak tinggal diam. Melalui jaringan hukumnya, ia mengajukan gugatan pra-peradilan atas penyitaan aset. Ia berdalih bahwa aset itu tidak ada kaitan dengan tindak pidana. Gugatan itu menuai kontroversi karena dianggap memperlambat penegakan hukum. Pengadilan pun menggelar sidang terbuka yang disaksikan langsung oleh media. Keputusan hakim dinantikan masyarakat. Akhirnya, majelis hakim menolak gugatan Riza. Aset tetap disita. Ini menjadi pukulan telak bagi upaya Riza untuk mempertahankan kekayaannya. Beberapa rekan bisnis Riza yang selama ini diam, mulai menjaga jarak. Mereka takut ikut terseret. Riza, yang dulunya dikelilingi banyak teman, kini mulai ditinggalkan. Tak ada yang mau karam bersama kapal tenggelam, ucap seorang pengusaha dalam wawancara tertutup. Di sisi lain, pengusutan kasus turut memperkuat posisi kejaksaan sebagai institusi yang sedang berbenah. Kepercayaan publik meningkat. Banyak yang berharap ini bukan sekadar pencitraan, tapi awal dari pemberantasan mafia energi di Indonesia. Seiring berkembangnya kasus, nama-nama besar mulai terseret. Beberapa mantan pejabat tinggi, komisaris BUMN, hingga pengusaha ternama masuk dalam daftar pemeriksaan. Mereka diduga menikmati aliran dana hasil manipulasi proyek kilang dan distribusi minyak nasional. Salah satu mantan direksi Pertamina mengaku menerima insentif ratusan miliar dari Riza. Pengakuan ini menggegerkan publik, tapi banyak yang percaya masih ada nama-nama lebih besar yang sengaja belum diungkap. Desakan untuk membuka semua keterlibatan pun semakin kuat. Di DPR, muncul tekanan agar dibentuk pansus mafia energi. Beberapa fraksi mendukung, tapi sebagian lainnya menolak. Terjadi perdebatan sengit, publik kembali curiga. Jangan-jangan ada kepentingan yang ingin dilindungi. Namun tekanan dari masyarakat tak bisa dibendung. Presiden kembali angkat suara. Ia meminta semua pihak tak mengintervensi hukum. Siapapun yang terlibat, harus dihukum. Ini soal martabat bangsa, ujarnya tegas dalam siaran nasional. Dukungan ini memberi energi baru pada penyidikan. Kejaksaan pun menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat kunci. Drama demi drama mulai terbuka. Banyak pejabat ketakutan. Riza, meski jauh di luar negeri, tetap menjadi hantu yang mengguncang elit kekuasaan. Di tengah perburuan, kabar mengejutkan datang dari salah satu orang kepercayaan Riza. Pria bernama Fikri, mantan tangan kanan Riza, memutuskan menjadi justice kolaborator. Ia bersedia membuka seluruh jaringan korupsi dengan imbalan perlindungan hukum. Fikri membawa bukti-bukti kuat, rekaman transaksi, email rahasia, bahkan catatan pertemuan di luar negeri. Dalam pengakuannya, Fikri mengungkap bahwa Riza memang merancang skema korupsi ini sejak 2016. Ia menggunakan celah regulasi dan koneksi politik untuk mengeruk keuntungan. Kesaksian Fikri membuat peta penyidikan semakin jelas. Banyak yang akhirnya bisa ditangkap berdasarkan keterangannya. Kejaksaan langsung bergerak cepat, melakukan penahanan terhadap 5 tersangka baru. Semua terafiliasi dengan proyek kilang di Balikpapan dan Cilacap. Di sisi lain, Riza merasa dikhianati. Ia mengirim pesan melalui pengacaranya bahwa Fikri hanyalah kambing hitam yang sedang bermain politik. Namun publik sudah tak peduli. Yang mereka inginkan hanyalah keadilan ditegakkan. Nama Riza kini tak lagi ditakuti. Ia menjadi simbol kejatuhan kekuasaan yang disalahgunakan. Dan Fikri, meski dulu bagian dari lingkaran hitam itu, kini menjadi pion penting untuk menegakkan hukum. Meski banyak bukti terkumpul dan jaringan korupsi terbongkar, satu hal tetap jadi ganjalan, Riza belum tertangkap. Red Notice telah lama keluar, tapi ia masih lolos. Publik mulai cemas. Jangan sampai kasus ini menguap seperti yang sudah-sudah. Namun kejaksaan tak menyerah. Mereka terus menjalin kerjasama internasional. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Interpol menemukan lokasi baru Riza di suatu pulau kecil di Afrika Timur. Pemerintah tengah menyusun strategi untuk membawa pulang sang buron. Sementara itu, pengadilan di Indonesia tetap berlangsung. Sejumlah orang dalam lingkaran Riza telah dijatuhi hukuman. Masyarakat menyambut baik putusan itu, tapi tetap menginginkan sang dalang utama diseret ke meja hijau. Bagi mereka,
keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Kisah ini pun jadi pelajaran bagi bangsa, bahwa kekuasaan dan uang, jika tak diawasi, bisa menghancurkan negara dari dalam. Tapi juga bahwa harapan itu tetap ada, selama masih ada aparat yang berani melawan arus. Riza Khalid, sang raja minyak yang dulu begitu perkasa, kini jadi simbol peringatan, bahwa tak ada satupun orang yang lebih besar Tonton dari terus